Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, kita bersama-sama kembali mereview e-learning versi terbaru yaitu 1.4.1. Ada beberapa menu tambahan dan juga ada beberapa hal yang memang mungkin perlu perbaikan untuk kelanjutannya. Menu tambahannya diantaranya adalah ada menu absensi guru. Jadi ini kehadiran online sebagai fasilitas Bapak Ibu guru untuk absensi pada saat wabah virus corona ini. Jadi e-learning versi 1.4.1 menyediakan absensi secara online. Jadi ketika Bapak Ibu membuka e-learning sebelum jam kerja, maka langsung Bapak Ibu diarahkan pada tanggal saat ini. Jadi langsung diisi kemudian keluar. Jadi simpel saja. Jadi tinggal masuk kemudian langsung absen, selesai. Itu salah satu menu tambahan yang ada di e-learning versi 1.4.1. Kemudian yang perlu kita review lagi bersama-sama yaitu cara mengcopy kelas antar kelas. Jadi misalnya kita mengajar PKN misalnya di kelas paralel yang berbeda, tetapi matkul yang kita ajarkan sama. Tentunya kita tidak mau kan untuk mengisi lagi KIKD, KKM, RPP, bahan ajar dan lain sebagainya. Nah, itu bisa kita siasati dengan cara mengcopy kelas ke kelas yang lainnya dengan syarat yang diajar sama, ya, dengan syarat yang diajarkan sama, jadi matkul yang diajarkan sama. Caranya adalah seperti ini. Kita anggap bahwa misalnya ini kelas 6A PKN. Kita di 6A PKN ini kita sudah mengisi KIKD, KKM, RPP, bahan ajar dan semuanya termasuk CBT, ulang-ulangan, soalnya sudah lengkap. Nah, agar kita tidak mengisi lagi di kelas 6 yang lain atau kelas 7, kelas 8 untuk MTS dan Alia, itu kita bisa mensiasatinya dengan mengcopy kelas yang sudah ada isinya ke kelas yang kosong. Caranya seperti ini. Jadi master kelas yang sudah ada isinya kita klik, kemudian kita copy, kita pilih kelas tujuan yang masih kosong. Tadi kelas yang sudah ada isinya kan kelas 6A PKN, kita copy ke kelas 6B PKN, langsung kita klik copy kelas. Nah, selesai. Jadi ini secara otomatis apa yang ada di kelas 6A sudah berpindah datanya ke kelas 6B. Bukan berpindah sih, terisi, jadi tercopy. Jadi data yang ada di kelas 6A tercopy semua di kelas 6B. Nah, lantas bagaimana cara mengcopy di kelas 6C? Cara mengcopy di kelas 6C itu tidak boleh dari kelas 6A langsung ke kelas 6C. Kenapa seperti itu? Karena sudah saya coba. Kalau kita langkahnya seperti itu, maka nanti yang akan numpuk datanya di kelas 6B. Sementara di kelas 6C, sebagai tujuan kita copy yang kedua, maka kemungkinan besar datanya tidak akan masuk 100%. Kalaupun toh masuk, nanti ada yang error. Jadi caranya, kita klik, tadi yang pertama kita klik A, 6A, kita copy ke kelas 6B. Nah, sekarang yang sudah terisi kan 6B. Nah, untuk mengkopinya ke kelas 6C, yang diklik bukan 6A lagi, tapi kelas 6B. Kemudian kita copy, kita pilih kelas 6C, copy kelas, oke. Nah, itu caranya. Jadi alurnya adalah dari 6A ke 6B, dari 6B ke 6C. Itu alurnya. Tidak boleh 6A ke 6B, 6A ke 6C. Nah, itu salah karena memang yang diminta untuk versi 1.4.1 memang seperti itu.
Selanjutnya Bapak Ibu kita mencoba untuk mereview tentang menu-menu yang ada di soal kita. Ini, jadi ada bagian-bagian atau menu yang perlu kita ketahui yang terkait dengan soal yang ada di CPT, bahwa ketika kita membuat soal, maka ketika kita simpan maka akan ada di kolom aksi beberapa bagian ini, dan bagian-bagian ini perlu kita ketahui. Yang pertama adalah simbol ini, simulasi ujian. Ini untuk mereview. Jadi ketika soal selesai kita rekam sebelum diujikan, perlu kita review, kita tayangkan, kita tayang sementara, kita klik tombol ini. Kalau ini edit CPT adalah untuk mengatur kembali waktu ujian, mata pelajaran, dan juga mengedit naskah soal termasuk kunci jawaban dan penskoran. Kalau ini untuk menghapus soal secara keseluruhan. Kalau ini analisis soal. Kita coba klik analisis soal. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi ini untuk tayang soal yang sudah kita buat. Kemudian kalau ini untuk mengedit waktu, durasi waktu, mata pelajaran, dan juga naskah soalnya. Kalau ini untuk menghapus CPT. Kalau ini analisis, analisis per item soal. Nah, per siswa, jadi per siswa per item soal nanti ada skornya, ada koreksinya, jawaban yang benar yang mana, yang salah yang mana. Ini nilai akhirnya itu. Kemudian ini hasil CPT. Jadi ketika kita online, anak-anak ujian secara online melalui CPT ini, maka kita bisa memantaunya dari sini tadi. Nah, ini hasil CPT. Nah, kalau soalnya 5 jawaban salah kosong, berarti anak sudah selesai, nilainya 100. Nah, kalau seperti ini sudah selesai semuanya. Nah, ini untuk memantau proktor, untuk memantau anak-anak ya yang digunakan oleh proktor, bahwa anak-anak itu selesai apa belum bisa kita pantau di sini. Nah, apa fungsinya reset ujian? Aktif selesai mengerjakan dan reset keseluruhan. Kalau reset keseluruhan ini untuk menghapus semua peserta ujian. Kalau reset per siswa ini menghapus hanya untuk siswa yang kita tuju. Jadi ini untuk semuanya satu kelas. Kalau ini untuk perorangan, jadi per anak. Nah, ketika anak mengalami error dalam mengerjakan soal, kemudian dia tidak bisa login lagi, maka kita perlu meresetnya. Misalnya anak nomor 1 dia sudah masuk, tapi ada yang error sehingga dia tidak bisa melanjutkan mengerjakan, maka sebagai proktor harus meresetnya agar supaya anak itu bisa login lagi dan mengerjakan soal hingga tuntas. Selama belum direset, anak tidak akan bisa masuk karena sudah ke buku, anak sudah melaksanakan ujian. Jadi reset, maka dia akan hilang dan dia bisa mulai ujian lagi. Kalau ini untuk semuanya, reset untuk semuanya. Kalau sudah direset semuanya, maka siswa yang mengerjakan hilang. Nah, baru bisa proktor untuk mengedit ujian. Nah, bisa mengedit soal, mengatur waktu. Tapi selama masih ada yang mengerjakan atau masih ada status siswa yang mengerjakan, maka kita tidak bisa mengubah. Selanjutnya kita mencoba untuk mereview menu
menu komputer based test CBT. CBT adalah fasilitas bagi kita semua sebagai Bapak Ibu guru untuk membuat soal. Di sini ada beberapa pilihan soal, ya. Ada soal multiple choice, benar salah, menjodohkan, short answer, dan essay. Nah, dari sini beberapa video yang lalu sudah saya jelaskan cara pembuatan soal, tapi kali ini kita tidak mereview kembali, tapi ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama, bahwa ada beberapa yang masih perlu perbaikan pada aplikasi ini. Coba kita buat latihan soalnya. Ini misal saja pilihan ganda. Matematika. Pilihan ganda. Nah, pada menu ini itu kan sudah disediakan beberapa match tipe untuk matematika, seperti ini misalnya 2/2 ya. Kemudian kita oke. Kalau ini insya Allah tayang. Kita coba yang ini. Nah, kemudian kalau kita simpan, kita tayang. Nah, dia tidak akan tayang khusus untuk simbol itu tadi, 2/2 tadi. Untuk yang lainnya insya Allah tayang. Jadi ini perlu kita ketahui, agar supaya nanti ketika anak-anak ujian khususnya matematika yang menggunakan simbol tadi 2/2 misalnya tadi, kenapa kok tidak tayang? Karena memang aplikasinya perlu perbaikan. Nah, ini tadi kan soal nomor 1, sekarang sudah hilang, padahal sudah disimpan kan tadi. Coba kita keluarkan lagi, kita coba 1/2. Oke, dapat besar ya, 20. Untuk memperbesarnya di sini, untuk memperbesarnya di oke. Jadi untuk memperbesar simbol letaknya kembali kita klik lagi, memperbesarnya di sini. Jadi bukan di sini. Nah, coba kita simpan, kita tayang. Nah, dia tayangnya tidak sempurna, bahkan yang pertama tadi hilang. Ini memang kelemahan atau yang memang perlu diperbaiki untuk versi berikutnya. Nah, ini kan hasilnya kan 1/2 ya, 1/2, tapi jadinya tadi numpuk. Kalau kita ubah lagi misalnya 3/2. Oke, simpan. Kita coba tayang. Nah, hasilnya tetap sama, jadi masih error. Jadi ini perlu kita ketahui bersama. Selanjutnya Bapak Ibu, saya akan mencoba untuk memberikan informasi terkait dengan bagaimana ARD maupun e-learning itu bisa berjalan, dan kedua-duanya di online kan. Tentunya yang pertama adalah kita harus mendaftarkan diri, nama domain kita, nama madrasah kita ke jasa
ya, jasa hosting atau jasa domain yang menawarkan banyak sekali di internet. Kalau kita sudah mendaftarkan nama madrasah kita, baik menggunakan .com, SCH.id, net, .net dan sebagainya, itu nanti kita akan mendapat balasan dari jasa hosting. Kemudian di email itu kita akan memperoleh alamat untuk mengakses kontrol panelnya sekaligus mendapat user dan password. Kebetulan madrasah saya sudah saya daftarkan di Niaga Booster ya, kebetulan saya pakai ini. Silakan nanti bawa guru, para operator untuk memilih jasa hosting yang lain. Kemudian setelah masuk ke cPanel, nanti kita akan dibawa ke menu-menu seperti ini ya. Untuk pembuatan domain, subdomain, saya kira di beberapa YouTube, teman-teman YouTuber banyak sekali yang memberikan tutorial bagaimana cara membuat subdomain, baik itu yang terkait dengan ARD maupun e-learning. Nah, kali ini saya hanya akan mencoba untuk bagaimana caranya agar supaya ARD dan e-learning itu bisa berjalan dalam satu domain. Jadi ARD itu subdomain, e-learning juga subdomain. Kebetulan untuk ARD itu kan PHP-nya 72, sementara e-learning PHP-nya 56. Jadi kalau kita upload data webnya maupun database-nya, maka tidak akan mungkin keduanya bisa jalan bersamaan. Sementara domain yang saya daftarkan ini PHP-nya 7.2, jadi yang bisa jalan itu hanya ARD. Kalaupun toh nanti e-learning memaksa untuk jalan, maka kita harus merubahnya di sini. Kita ubah menjadi 56. Nah, ini 72 itu kan untuk ARD. Kalau selama ini settingannya 72, maka e-learning tidak akan jalan. Nah, bagaimana agar supaya e-learning bisa jalan? Tentunya kita setting, kita tambahi beberapa menu script agar supaya e-learning bisa jalan. Nah, untuk mengubah agar e-learning bisa jalan sekalipun menggunakan PHP 5.6, sementara domain saya menggunakan PHP 7.2, caranya adalah seperti ini. Caranya sebagai berikut: kita klik file manager, kemudian kita cari subdomain e-learning. Ini subdomain saya ARD, dan juga ini subdomain e-learning saya. Kalau ARD sudah tidak usah diubah-ubah karena dia sudah PHP-nya 7.2, secara otomatis sudah bisa jalan. Sementara e-learning ini yang perlu kita ubah karena masih menggunakan PHP 5.6, sementara domain utama saya menggunakan PHP 7.2. Caranya adalah kita klik subdomain tadi e-learning, kemudian klik data aksesnya, kemudian kita edit, kemudian klik tombol edit. Nah, akan tampil seperti ini. Ini kebetulan sudah saya ubah, saya tambahi file match atau semacam kayak script itu. Awalnya seperti ini, coba kita simpan. Nah, sukses, kemudian close. Kita buka e-learning. Nah, dia tidak akan bisa. Kenapa tidak bisa? Karena dia menggunakan PHP 556, sementara subdomain utama saya menggunakan PHP 72. Kalau ARD bisa dia, karena dia PHP-nya sudah 72. Nah, bagaimana caranya e-learning agar supaya bisa jalan sebagaimana ARD? Kita ke subdomain tadi, kita ulangi dari awal ya. Kita pilih file manager, buka public HTML, subdomain e-learning, klik kanan HT akses, edit, kemudian klik tombol edit. Nah, ini script awal, jadi kita tambahi script. Nah, tambahan ini mulai dari sini, ini tetap 56 karena PHP nya e-learning 56, kemudian kita simpan.
sukses, terus kita coba e-learning. Nah, alhamdulillah sudah jalan. Jadi posisi PHP-nya tetap 56, cuman pada subdomain. Kemudian pada menu HT aksesnya kita ubah, kita tambah script tadi. Nanti scriptnya saya lampirkan di YouTube saya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, agar supaya kita bisa membuat subdomain baik untuk ARD maupun e-learning, kita harus mendaftarkan dulu nama domain kita, nama madrasah kita. Jadi kalau sudah memiliki domain untuk madrasah kita, maka kita akan bisa membuat subdomain baik untuk e-learning maupun untuk ARD. Misalnya madrasah kami, domain utamanya adalah min5jombang.com. Ini domain utamanya. Nah, domain utamanya min5jombang. Nah, untuk membuat subdomain ARD maupun e-learning itu saya kira di YouTube para sahabat saya YouTuber itu sudah banyak yang menjelaskan tentang bagaimana cara membuat subdomain ya, untuk ARD maupun e-learningnya. Nah, saya hanya mencoba untuk bagaimana caranya kedua-duanya akan bisa jalan sekalipun PHP-nya berbeda. Caranya seperti yang awal tadi saya tutorialkan. Jadi langkah pertama tentu harus mendaftarkan diri dulu madrasahnya agar supaya dibuatkan domain, agar supaya nanti kalau sudah aktif kita memperoleh menu kontrol panel seperti ini dan kita membuat subdomain. Ada di menu subdomain ini, subdomain, kemudian kita upload database-nya, kita upload SQL-nya dan sebagainya, baru kita setting seperti tadi, cara bagaimana untuk merubah atau menambah HT aksesnya agar supaya kedua-duanya bisa dijalankan baik ARD maupun e-learning. Saya kira itu tutorial singkat saya, semoga bermanfaat.